Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Aderlina Simanjuntak dari SMA Negeri 2 Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang, Hasundutan, calon guru penggerak angkatan 9. Video kali ini adalah tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran untuk mendukung atau mengakomodasi semua kebutuhan belajar murid di kelas. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, merespon dan mengetahui kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar murid yang mampu mengajak murid atau mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Ada 3 aspek yang harus dipahami oleh guru berkaitan dengan kebutuhan murid. Yang pertama, kesiapan murid. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid. Guru harus mengetahui dan menilai pengetahuan awal dan menentukan apa saja yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator yang sangat penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Berikutnya, profil belajar murid. Profil belajar murid merupakan pendataan tentang etnis, budaya, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, emosional, gaya belajar, motivasi, perkembangan sosial, perkembangan moral dan spiritual, dan perkembangan motorik. Guru harus memahami profil belajar murid untuk membantunya lebih cepat memahami konsep dan menguasai keterampilan baru. Profil belajar murid mempengaruhi cara belajar murid. Profil belajar murid itu ada dipengaruhi oleh budaya, lingkungan, gaya murid, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran. Yang berikutnya, berbicara dengan guru-guru sebelumnya, membaca rapot murid sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi adalah: yang pertama, diferensiasi konten; yang kedua, diferensiasi proses; yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah salah satu bentuk pembelajaran berdiferensiasi sebagai bentuk implementasi merdeka belajar. Diferensiasi konten merupakan metode pembelajaran dengan cara memberikan materi kepada siswa berdasarkan keterampilan, profil belajar, dan pengetahuannya, tetapi tetap sejalan dengan kurikulum yang berlaku. Dalam hal ini,
guru perlu mengatur jenis informasi yang akan disampaikan dalam pembelajaran. Adapun contoh diferensiasi konten berdasarkan profil belajar siswa adalah guru memahami gaya belajar murid yang cenderung menggunakan media pembelajaran visual, audio, atau audio visual. Diferensiasi proses. Diferensiasi proses adalah strategi dalam membedakan proses yang harus dijalani setiap siswa yang memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami konten. Strategi diferensiasi proses mengacu bagaimana murid memahami, memaknai materi yang dipelajari. Guru harus mengetahui apakah kesiapan belajar murid secara mandiri atau kelompok. Apakah perlu guru memberikan bantuan belajar kepada siswa? Guru harus melihat siswa mana yang perlu bantuan dalam belajar. Dapat dilakukan dengan pertanyaan pemandu. Cara melakukan strategi ini adalah 1. Kegiatan berjenjang. Semua siswa bekerja membangun pemahaman dan keterampilan yang sama. Yang kedua, menyediakan pertanyaan pemandu. Tantangan akan mendorong siswa untuk mengeksplor berbagai materi yang sedang dipelajari dan menarik minat siswa. Yang ketiga, membuat agenda individu untuk siswa. Guru membuat tugas untuk dikerjakan siswa. Yang berikutnya, memvariasikan lama waktu untuk menyelesaikan tugas, untuk memberikan dukungan tambahan, mendorong siswa memanfaatkan waktu. Diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang telah dipahami oleh murid dengan cara membedakan, memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Apakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang telah dipelajari pada modul sebelumnya, yaitu modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, modul 1.4 tentang Budaya Positif, modul 2.1 tentang Pembelajaran Berdiferensiasi. Modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.1 Pembelajaran Diferensiasi. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka kita sebagai guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak dengan modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Sebagai seorang guru penggerak dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid untuk merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 Visi Guru Penggerak dengan modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Modul 1.4 tentang budaya positif di kelas atau di sekolah dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.1.
Sekian dan terima kasih.